Setelah kemunculan Wang Lin, membuat semua orang sekte awan langit merasa bahagia dan juga aman. Berbeda dengan Limuan yang meneteskan air mata bahagia, karena sudah 100 tahun tidak bertemu, meskipun Wang Lin sedikit berbeda. Di sisi lain Zanbai sangat terkejut dan tidak menduga, kalau yang datang adalah Zheng Niu. Akan tetapi seluruh orang-orang dari sekte awan langit dipenuhi keterkejutan, mendengar kalau Wang Lin adalah Zheng Niu. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh menatap Zanbai lalu berkata, "Kamu yang ingin menghapus sekte awan langit." Zanbai membalasnya, "Zheng Niu, aku tidak tahu kalau kamu berasal dari sekte awan langit, kali ini aku sudah ceroboh." Wang Lin berkata, "Ceroboh," sambil mengeluarkan bendera larangannya kemudian menciptakan naga, lalu membentuk tombak batasannya. Wang Lin melesat dan menembakkan tombaknya ke arah Zanbai. Zanbai melihat serangan Wang Lin, dia pun terus mundur, dan sambil menghindarinya. Namun Wang Lin mengeluarkan domain waktu dari ukiran kayu, yang menyebabkan pergerakan Zanbai menjadi melambat. Menghadapi serangan dari Wang Lin, Zanbai membentuk segel kelabang yang ada di keningnya, kemudian membentuk kepompong di sekelilingnya, membuat tabrakan antara kepompong Zanbai dengan tombak Wang Lin, sehingga terjadinya ledakan yang membuat kepompong Zanbai hancur. Di sisi lain Zanbai terpukul mundur, dan memuntahkan seteguk darah. Zanbai kemudian berkata, "Zheng Niu jangan mendorongku terlalu jauh." Pada saat yang sama, kekuatan di dalam tombak Wang Lin, membuat luka Zanbai semakin parah. Wang Lin kemudian membalasnya, "Lalu hari ini aku akan menggertakmu." Mata Wang Lin kemudian menunjuk ke depan, dan sinar energi spiritual ditembakkan ke arah Zanbai. Zanbai berbalik dengan niat melarikan diri. Tidak hanya di situ saja, Wang Lin memerintahkan jiwa-jiwa pengembara untuk menghentikan Zanbai melarikan diri. Wajah Zanbai semakin pucat, dia kemudian membuka ruang teleportasi, ketika Zanbai ingin memasukinya. Akan tetapi retakan ruang muncul, yang menyebabkan Zanbai tidak bisa melarikan diri. Jika dirinya masuk, maka tubuh akan terbelah dua oleh retakan spesial itu. Wang Lin kemudian mengeluarkan domain hidup dan mati, lalu muncullah sebuah gulungan raksasa, sambil berkata, "Kamu beruntung, kamu akan menjadi korban kedua untuk wilayah hidup dan matiku." Tangan kanannya Wang Lin menunjuk ke arah Zanbai saat dia berkata, "Perubahan hidup dan mati." Saat ini Wang Lin mengeluarkan kekuatan penuh dari domain siklus reinkarnasi hidup dan mati. Zanbai berteriak, "Zheng Niu, tidak ada dendam kematian di antara kita. Kenapa kamu harus sejauh ini? Aku hanya membunuh beberapa murid sekte awan langitmu." Zanbai dia tidak menyadari, kalau dia hampir membunuh kekasihnya. Wang Lin menunjuk Zanbai, raungan gemuruh datang dari gulungan itu. Dan segera kabut merah gelap melesat, membuat banyaknya serangga jatuh mati. Zanbai menunjukkan ekspresi ketakutan, dia menyentuh keningnya, gas keluar berubah menjadi kelabang besar, yang merupakan jiwa asalnya, serta melepaskan domain jalan binatang buas. Saat dia melesat, dan bertabrakan dengan pusaran kabut siklus reinkarnasi hidup dan mati. Di bawah kendali Wang Lin jiwa asal Zanbai ditelan, dia menjerit kesakitan, setelah itu Wang Lin menghancurkan tubuh Zanbai. Setelah Zanbai dikalahkan, Wang Lin kemudian melirik ke arah Limuan. Limuan menatap Wang Lin dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mulai batuk dan jatuh pingsan. Wang Lin dengan cepat tiba di samping Limuan dan memeluknya, setelah itu dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya Limuan. Wang Lin merasakan tubuh Limuan sangat lemah, wajah Wang Lin menjadi gelap dan dia berteriak, "Liu Fei, Song Qing, tutup sekte ini, tidak ada yang diizinkan untuk pergi sebelum saya keluar." Wang Lin dengan cepat terbang membawa Limuan ke halaman timur, sedangkan Liu Fei dan Song Qing melakukan apa yang diperintahkan Wang Lin, dengan menutup sekte awan langit dengan sebuah formasi. Di sisi lain Liu Fei dan Song Qing, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan juga ketakutan. Kegembiraan itu karena sekte awan langit telah diselamatkan, dan bahwa Wang Lin adalah Zheng Niu yang terkenal, ketakutan berasal dari kembalinya Wang Lin. Bahkan sekarang mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah, yang mereka saksikan saat itu. Setelah itu Liu Fei dan Song Qing terbang menuju halaman timur, kemudian menunggu Wang Lin di luar. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Limuan. Wajah Limuan saat ini sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura yang mematikan. Wang Lin mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi, dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirim energi spiritual ke tubuh Limuan selama 3 hari.
Pada malam hari ketiga, Limuan membuka matanya, dia melihat Wang Lin di depannya, dan menunjukkan senyum bahagia. Wang Lin tersenyum sembari berkata, "Itu bukan masalah, aku hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuhmu, begitu tubuhmu lebih baik, aku akan membantumu mencapai tahap Nascent Soul." Setelah terbangun Limuan berkata, "Kakak Wang, apakah kamu masih akan pergi?" Wang Lin menjawabnya, "Aku tidak akan pergi kemana-mana untuk saat ini." Limuan membalasnya, "Benarkah?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Benar, Wan Er, kamu sedikit lebih baik, jadi istirahatlah." Limuan secara bertahap tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin, lalu Wang Lin membawa Limuan ke tempat tidurnya kemudian menyelimutinya. Wang Lin kemudian keluar, dan menemui para tetua dengan ekspresi dingin. Ada total 7 orang yang duduk di luar menunggunya, selain dari 2 orang tua kepala tahap Nascent Soul, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi, dan 2 orang tua lainnya, yang telah mencapai tahap Nascent Soul. Dalam 100 tahun terakhir, Wang Lin kemudian bertanya, "Kenapa tubuh Wan Er seperti ini? Ketika saya pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja." Liu Fei menjawabnya, "Ketua sekte, Wan Er gagal 3 kali menerobos Nascent Soul selama 3 kali, dalam 100 tahun terakhir ini, membuat tubuhnya semakin lemah. Terutama sejak percobaan terakhir 30 tahun yang lalu, ketika dia hampir mati, jika dia tidak meminum pil obat dia sudah lama mati." Mendengarkan hal ini Wang Lin mengerti, kalau dia merasakan aura kematian pada tubuhnya Limuan. Kemudian Wang Lin meminta kepada para tetua sekte Awan Langit, untuk menghapus rumor tentang Zheng Niu. Para tetua kemudian menghapus ingatan para murid tentang Zheng Niu. Di sisi lain Wang Lin juga takut diketahui Red Butterfly, tentang keberadaannya. Setelah itu Wang Lin memasuki loteng dan duduk di sebelah tempat tidur Limuan. Dia memperhatikan Limuan saat sedang tidur, dan setelah lama dia berbisik, "Aku hanya perlu membantumu mencapai Nascent Soul, untuk memperpanjang umurmu." 1 bulan pun berlalu. Wang Lin berencana untuk meninggalkan sekte. Sedangkan Liu Fei dan Tai Yan mereka juga mengikuti Wang Lin. Untuk mencapai tahap formasi jiwa, Wang Lin dan Limuan melakukan perjalanan melintasi wilayah Zhou. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain. Limuan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah Zhou yang memiliki energi yin. Kemudian Wang Lin mengeluarkan pagoda surgawi, dan membesar di lembah. Kemudian cincin cahaya yang merupakan domain Shui meluas, membuat tekanan yang sangat kuat. Liu Fei dan Tian disapu oleh tekanan tersebut. Setelah itu Wang Lin melambaikan tangannya, lalu tekanan itu menghilang. Karena Limuan ingin tahu tentang pagoda itu, Wang Lin kemudian menjelaskan, kalau menara itu ada mayat seorang wanita, dia adalah istri seorang senior yang meminta saya, untuk menjaganya sebelum kematiannya. Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Zoe dan Ting Er, yang membuat Limuan tersentuh. Setelah itu Wang Lin memutuskan untuk mulai membangun rumah batu di dekat pagoda. Limuan dengan senang hati membantunya. Beberapa waktu kemudian Limuan mengusap keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya ini adalah rumah baru kita." Wang Lin melihat kelelahan di wajahnya, hatinya terasa sakit. Karena suatu alasan, dengan kekuatannya tidak perlu baginya untuk membantu. Tetapi dia bersikeras untuk membantu. Wang Lin bisa melihat bahwa Limuan sangat bahagia. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi kelembutan dan sedikit kesedihan. Malam hari pun tiba, Wang Lin mengalirkan tubuh Limuan dengan energi spiritual. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin keluar dan menemui Lu Fei dan Tai Yan yang sedang berkultivasi di luar. Kemudian Wang Lin bertanya kepada mereka berdua, berapa lama terjebak di tahap Nascent Soul. Mendengar apa yang dikatakan Wang Lin, mereka berdua sangat senang. Liu Fei pun berkata kalau dirinya telah berada di tahap akhir Nascent Soul selama 143 tahun. Sedangkan Tian kalau dirinya telah berada di tahap akhir Nascent Soul selama 172 tahun. Wang Lin kemudian berkata, kalian telah menempuh jalan yang salah. Tian dan juga Liu Fei merenung sejenak. Tian kemudian berkata, Tuan Sekte, Chu tidak pernah memiliki pembudidaya formasi jiwa. Sebelumnya kami telah bertanya kepada utusan, akan tetapi tidak memberi kami jawaban apapun. Wang Lin kemudian berkata, setiap pembudidaya formasi jiwa harus memiliki pemahaman mereka sendiri. Surga itu kejam, dan kami berusaha memahami surga. Namun, Anda perlu sedikit emosi untuk menggerakkan energi spiritual.
Di area 50 km dari pagoda ini, adalah tempat terbaik untuk kalian berdua berkultivasi. Pergilah 50 km dari situ, ketika kalian dapat mencapai 1500 km dari pagoda, menggunakan kultivasi kalian sendiri, lalu kembalilah ke sini. Keduanya terkejut tetapi mereka tampaknya mengerti, satu pergi ke timur, dan yang satu lagi pergi ke selatan. Keduanya duduk dengan jarak jauh 50 km, dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, domain Zoe muncul kembali dan menutupi 50 km di sekitarnya. Waktu cepat berlalu, pada hari ini Wang Lin sedang melakukan perawatan tubuh Limuan, akan tetapi Wang Lin biasanya melakukan perawatan pada tubuh Limuan 1 bulan sekali, namun sekarang Wang Lin harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari ini, kalau tubuh Limuan saat ini benar-benar memburuk. Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu tidak akan mati." Limuan hanya dengan lembut tersenyum indah. Wang Lin kemudian mengeluarkan beberapa botol giok yang berisi pil resep peringkat 5, sebagai hadiah darinya lalu memberikannya kepada Limuan. Limuan sambil tersenyum kemudian bertanya, "Mengapa penampilanmu berubah lagi, dan kenapa kamu menjadi Zheng Niu?" Di sini Wang Lin hanya memberitahu Limuan secara terperinci, tentang apa yang terjadi saat dia pergi. Limuan kembali berkata dengan khawatir, "Jika Red Butterfly mengetahui bahwa Anda adalah Zheng Niu, dia pasti akan datang untukmu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya perlu beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Saya yakin 70% bahwa saya dapat dengan mudah mengalahkannya." Limuan tiba-tiba saja berkata, "Apakah kamu ingat gua di Laut Setan, Wang Lin? Aku ingin pergi ke sana, aku juga ingin melihat negara api." Wang Lin kemudian berkata, "Baiklah, karena pemurnian harta karun berada di sana, dan akan melelang pil resep peringkat 6, kita akan pergi dan membelinya untukmu." Pada malam hari setelah Limuan tidur, Wang Lin pergi keluar, dan menatap bulan dengan sedih. Tubuh Limuan menjadi sedikit lebih baik dengan bantuan energi spiritual, tetapi siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah, aura mematikan pada diri Limuan bahkan lebih kuat. Untuk itu Wang Lin bertekad untuk mendapatkan resep pil tingkat 6, agar Limuan pulih dan mencapai tahap Nasken Soul. Setelah itu Wang Lin memanggil katak gunturnya, dan memberikan pil obat yang diberikan dari Ouyangzi khusus untuk Limuan, namun tidak memiliki efek apapun terhadap Limuan. Setelah itu Wang Lin memberikannya kepada katak guntur, tubuh katak guntur semakin membaik. Lalu Wang Lin memasukkan kembali katak guntur ke dalam gelang pengikat. Kemudian Wang Lin mengeluarkan pedang yang didapatkannya dari murid sekte pedang Dalu untuk dipelajari. Wang Lin kemudian menguasai 9 batasan, yang semuanya ia tambahkan ke bendera pembatas, sekarang ada 145 batasan. Setelah itu Wang Lin pergi meninggalkan lembah, dan membuka teleportasi bersama Limuan, dan juga Liu Fei dan Tian. Kemudian mereka tiba di Laut Setan perbatasan negara api. Setelah tiba, Limuan mengajak Wang Lin melihat formasi pertempuran naga, dan ingin tahu berapa banyak orang masih hidup. Mereka berempat kemudian terbang melintasi Laut Setan, kemudian mereka pun sampai di sekte jahat di dekat kota Nandou. Mereka melihat kalau patung naga raksasa yang kepalanya sudah terbelah menjadi 2, Wang Lin juga merasakan kalau sekte jahat ini musnah, akibat beberapa binatang iblis berperingkat rendah, dan inilah penyebabnya tidak ada lagi pembudidaya yang tersisa. Setelah itu mereka pergi di mana gua yang pernah mereka tinggalkan, akan tetapi saat mereka tiba guanya sudah menghilang. Limuan menjadi sedih bahkan aura kematiannya semakin kuat, karena ingatan masa lalunya terus menurun. Limuan dengan ekspresi sedih lalu berkata, "Aku tidak ingin pergi ke negara api lagi. Setelah membeli resep pil mari kita pulang." Wang Lin kemudian menatap Limuan dan berkata, "Gua itu tidak hilang." Wang Lin kemudian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan besar muncul. Tak lama kemudian, kekuatan yang kuat naik dari bawah tanah, menyebabkan tanah semakin retak. Kemudian muncullah sebuah gunung yang sama persis mereka tinggali saat itu. Limuan menatap gua dan tersenyum. Senyum ini membuat aura mematikan sedikit menurun. Di dalam gua Limuan seperti gadis kecil yang sangat bahagia, dan berbicara tentang masa lalunya dengan Wang Lin. Limuan tertawa kemudian berkata, "Aku menunggumu selama 3 tahun saat itu, ketika kamu kembali, aku tidak menduga ada sekelompok orang mengejarmu, dan saat kamu kembali, kamu membawa naga bersamamu. Saat itu saya selalu ingin bertanya, bagaimana kamu mendapatkannya, tetapi saat itu kamu begitu dingin, sehingga saya terlalu takut untuk bertanya,
Setelah tinggal di gua selama 3 hari, mereka kemudian terbang menuju kota pemberontakan iblis. Di sisi lain perjalanan di Laut Setan membuat Wang Lin bahagia, dikarenakan aura mematikan Lim Wan semakin menurun. Lalu mereka sampai di sebuah penginapan untuk mereka berempat. Wang Lin memerintahkan Tai Yan untuk pergi ke pavilion pemurnian harta karun. Dan dia kembali dengan membawa undangan pelelangan, yang akan dilaksanakan 7 hari lagi. Wang Lin dan Lim Wan menjelajahi kota pemberontakan iblis. Selama 7 hari ini, Lim Wan merasa sangat bahagia dalam beberapa hari itu. Setelah 7 hari lelang yang diadakan setiap 10 tahun, dimulai di dalam menara 3 lantai terbesar, di kota pemberontakan iblis. Banyak kultivator duduk di lantai pertama. Pria paruh baya yang menjual resep pil pada Wang Lin sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tapi saat kelompok Wang Lin muncul, dia langsung menyambutnya dengan hormat, dengan ramah mengajak kelompok Wang Lin ke lantai 3. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.